Hai teman-teman, dengan Tasya di sini. Pada video hari ini tuh saya mau membahas tentang pembelian apartemen, rumah secara sekilas lah. Jadi kayak kan biasanya kalau kalian, maksudnya bukan kalian sih, sebenarnya saya tuh kan kerjanya di konsultan pajak dulu ya. Dan saya tuh terakhir dulu sempat jadi manajer, maksudnya udah sampai manajer gitu. Dan saya bahkan nggak tahu kalau misalnya kalau misalnya mau beli apartemen pakai cicilan itu biayanya apa aja, itu saja nggak tahu gitu. Saya itu jurusan akuntansi, saya tanya teman-teman saya banyak yang nggak tahu juga. Terus saya ketemu sama teman saya kemarin, teman kuliah saya yang backgroundnya akuntansi semua gitu. Terus mereka kerjanya juga di bidang akuntansi di perusahaan yang lumayan bagus semua. Tapi mereka juga banyak yang nggak tahu tentang pinjaman ke bank gitu, apa itu fixed rate, apa itu floating rate. Kalau misalnya dalam pinjaman mereka aja nggak tahu gitu. Jadi saya itu bikin video ini tujuannya buat edukasi aja gitu, jadi buat sharing gitu. Tapi jangan ditelan mentah-mentah juga ya. Tapi ini saya bicara berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya tuh beli 2 apartemen. Jadi tahun lalu itu saya beli apartemen ini dengan cara KPA, jadi pinjaman gitu ke bank. Yang kedua kemarin saya belinya cash, suratnya masih PPJB sih. Pokoknya saya jelasin aja biaya-biayanya gitu ya. Terus kemarin itu sebenarnya apartemen ini saya tuh bisa beli cash. Tapi kalau saya beli cash, uang saya habis, nggak ada sama sekali. Terus waktu itu saya juga udah lumayan capek lah kerja di kantor saya sebelumnya. Karena kan tuh kan kerjanya konsultan, sibuk banget, lembur terus. Jadi saya akhirnya memutuskan mengambil resiko, yaitu saya beli apartemen ini dengan cara dicicil, bunganya 6,12%, fix 5 tahun. Saya pinjamannya 10 tahun, jadi 5 tahun setelahnya itu akan floating gitu. Nanti saya jelasin ya untuk detailnya. Terus jadi uang yang saya nggak pakai beli apartemen ini, akhirnya saya putarin di saham. Untungnya sih waktu itu profit ya, jadi dengan uang profitnya saya bisa beli apartemen lagi satu gitu, walaupun harga apartemen itu lebih murah daripada apartemen ini sih. Nanti saya akan jelasin biaya-biayanya berdasarkan persentase gitu, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada namanya probability cost gitu, ya probability cost. Jadi kalian misalnya memutuskan membeli sesuatu, maksudnya kayak uangnya itu kan, kalau saya beliin apartemen semua, berarti saya nggak bisa investasi di saham lagi, karena uangnya cuma cukup buat itu misalnya. Kalau misalnya itu, tapi saya nggak usah bayar bunga bank gitu. Tapi saya kira ya udah saya bayar bunga bank, tapi saya jadinya bisa investasiin ke saham. Kalian ngerti nggak ya? Itu jadi kayak ada probability-nya. Jadi mau saya pakai ke yang satu ini ada resiko dan ada untungnya. Kalau saya pakai di hal yang lain juga ada resiko dan untungnya gitu. Jadi tapi semua itu tergantung orang masing-masing. Jadi namanya kenapa personal finance itu namanya personal. Jadi itu tergantung kalian sendiri ya. Apakah kalian tuh mau punya waktu dan mau belajar buat kayak investasi saham. Apakah kalian tuh yakin kalau misalnya pendapatan dari saham itu akan lebih tinggi daripada daripada biaya bunganya gitu, kayak gitu kan. 6,12 berarti saya harus dapat keuntungannya minimal banget di atas 6,12 kan, kayak gitu untuk yang bunganya. Terus, oh ya, perbedaannya fixed rate sama floating adalah kalau fixed rate itu bunganya udah pasti. Jadi kayak misalnya ini bukan angka sebenarnya, cicilannya tuh 5 juta misalnya. 5 juta ini misalnya bunganya 3 juta, cicilan pokoknya 2 juta. Nanti cicilan kita itu pokoknya akan semakin besar, kita bayar pokoknya semakin besar, dan bunganya akan semakin kecil. Karena kan kalau kita cicil kan bunganya itu dihitung dari pokok pinjaman. Jadi setelah bayar bunga, selisihnya baru kita bayar pokok. Jadi selama 5 tahun, pembayarannya akan 5 juta fix, terus 5 juta gitu. Tapi 5 tahun setelahnya, jadi kalau udah namanya floating rate, itu kita bayar cicilannya itu nggak 5 juta lagi. Jadi kita bisa bayar cicilan lebih dari 5 juta karena bunganya naik. Misalnya bunganya dari 6,12 naik 2 kali lipat, jadi 12,24% gitu misalkan. Berarti kita itu bisa bayar misalnya bisa 7 juta loh cicilan kita gitu. Nanti ada perhitungannya sih, maksudnya itu bukan angka sebenarnya ya, tapi intinya akan lebih dari 5 juta gitu. Karena kita bayar bunganya kan lebih tinggi jauh kan. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat di IG story gitu, terus atau kayak pernah dengar cerita ya di sosial media, misalnya ada kayak
dia beli rumah. Bunganya awalnya 3%. Biasanya itu ada kayak kita itu jangan lihat cuma bunganya rendah doang, bisa 3% bunganya. Tapi ternyata fixed rate-nya cuma 1 tahun, pinjamannya 10 tahun, 9 tahunnya itu floating. Biasanya tuh yang terjadi adalah pas bunganya 3% mereka mampu bayar nih, dia mampu bayar nih, karena kan berdasarkan gaji kan, kayak gitu. Misalnya kalau karyawan gitu contohnya. Jadi dia mampu bayar misalnya dengan asumsi bunga 3%, tapi ternyata pas bunganya jadi 13%, dia udah nggak mampu bayar. Jadi bisa rumahnya disita, atau apartemennya disita, jadi itu kayak resikonya lumayan tinggi. Dan ya prihatinnya itu nggak semua orang ngerti. Terus kemarin saya baca di IG, dia kayak ceritanya dia itu ada uang berapa sekian puluh juta gitu, dia beli rumah 500 jutaan. Terus dia nggak nyangka ternyata kalau cicilan itu ternyata uangnya itu cuma bisa buat bayar biaya admin dan pengurusan pinjamannya. Itu belum bisa buat bayar DP gitu. Jadi kayak sebenarnya untuk perintilan biaya-biaya lainnya tuh lumayan gede loh. Jadi kan mungkin bisa kalau dengan nonton video ini saya harap bisa kayak mempersiapkan dana-dana tersebut. Kayak gitu. Semoga video ini bermanfaat. Bila video ini bermanfaat, please like dan subscribe. Terima kasih. Ya, jadi pertama itu misalnya kita bicara soal apartemen atau rumah. Ini sorry ya tulisan saya ya lumayan jelek sih, cuma ya gitulah. Yang penting kebaca ya, gitu. Jadi kalau misalnya apartemen rumah sendiri kita mau beli baik secara cash ataupun cicilan. Jadi ini kita bilangnya cicilan bank dan cash. Walaupun sebenarnya kalau apartemen baru itu kalian atau rumah baru kalian tuh bisa biasanya cicilan ke developer, punya banyak hal lah. Tapi ini kita bahasnya melalui cash atau cicilan bank. Jadi kalau saat ini kita bahasnya persamaan biayanya dulu ya. Misalnya biaya yang pasti dibayarkan, mau kalian bayarnya cash atau bayar cicilan bank. Yang pertama, kalau misalnya kalian beli apartemen atau rumahnya itu sertifikatnya, kalau apartemen sertifikatnya itu AJB, kalau rumah sertifikatnya itu SHM. Itu kalian wajib bayar yang namanya BPHTB 5%. Jadi ini pajak sebagai pembeli ya yang kita harus bayarin. 5% ini dari mana? 5% itu bisa dari dua nih. Satu, dari harga beli ya berarti ya. Harga beli si apartemen atau si rumah. Yang kedua, itu ada namanya NJOP. Jadi contohnya ini apartemen yang saya beli, harga NJOP-nya itu lebih tinggi daripada harga belinya gitu. Jadi yang dipakai itu adalah NJOP, bukan harga beli. Ini saya kasih contoh, bukan angka yang sebenarnya ya. Misalkan, apartemennya harganya, ini asumsi ya, asumsi. Apartemen atau rumah lah gitu, harganya misalnya 1M. Terus si NJOP-nya ini anggaplah misalnya 1,2M. Terus berarti kan 1M. Oke, berarti nanti si BPHTB 5% itu dari si NJOP. Tapi ada namanya NJOP TKP. Jadi NJOP yang tidak kena pajak gitu. Itu nanti ada perhitungannya sendiri gitu. Tapi ya pokoknya intinya yang mana lebih besar antara ini atau antara ini. Ini kan NJOP TKP itu kan berarti dipengurangkan. Nanti ada yang NJOP yang kena pajaknya, NJOP kena pajaknya itu berapa. Jadi itu yang dipakai antara angka dua angka ini yang mana lebih gede itu yang dikali 5%. Itu pasti kalau dia udah AJB atau SHM. Cuman kalau ini sih kalau misalnya kalau kalian belinya dari developer ada yang belum pecah sertifikat. Jadi dia sertifikatnya itu misalnya masih PPJB. Misalnya, jadi apartemen kedua saya itu dia masih PPJB. Jadi dia tuh belum pecah sertifikat. Karena belum pecah sertifikat, jadi kita BPHTB ini yang 5% ini belum dibayar sekarang gitu. Ini nanti dibayar nanti. Jadi kalau misalnya BPHTB-nya ini diupdate jadi AJB, kita baru bayar 5%. Jadi dananya harus disediain. Cuman kalau misalnya kalian mau nyicil di bank, itu sertifikat minimalnya itu AJB kalau si apartemen. Kalau rumah berarti SHM. Kalau sertifikatnya PPJB itu belum bisa cicilan bank. Jadi kalau misalnya kayak sertifikatnya PPJB ini kalian harus bayar cash.
Biasanya kalau misalnya apartemennya itu masih PPJB, karena mesti bayar pakai cash, jadi orang yang mampu buat beli apartemen secara cash itu pasti jumlahnya lebih sedikit kan. Jadi ada hukum supply sama demand. Kalau demandnya ini berkurang, demand ini permintaan, penawaran. Jadi apabila permintaannya ini lebih sedikit ya, karena kan yang bisa bayar cash, misalnya bisa bayar 1M, itu nggak semua orang bisa bayar 1M sekaligus ya. Jadi biasanya keuntungan dari membeli apartemen atau membeli rumah yang masih punya PPJB itu pertama nggak usah bayar BPHTB, yang kedua bisa harganya lebih murah. Jadi kalau apartemennya udah AJB, biasa apartemennya itu harganya lebih mahal. Mungkin pertama karena kekuatan legal si sertifikatnya lebih tinggi ya, karena udah AJB kan. Kalau PPJB itu kan baru perjanjian sama orang ke developer. Kalau AJB ini udah ada sertifikatnya gitu. Jadi emang kekuatan legalnya tuh beda gitu. Jadi tapi karena kita PPJB ini mesti bayarnya pakai cash, jadi biasanya permintaannya itu akan lebih sedikit orang yang mampu gitu untuk membeli secara cash. Bisa apartemennya bakal lebih murah gitu. Kalau dari pengalaman saya sih, soalnya apartemen ini sama apartemen yang sana masih PPJB itu harganya lebih murah daripada apartemen ini gitu. Tapi ada banyak faktor juga ya, kan masalah lokasi, luas tempat gitu. Tapi ya menurut saya sih kalau dari pengalaman saya kayaknya kalau apartemen sih, ini kita ngomongin apartemen deh, soalnya saya kan belum pernah beli rumah, baru pernah beli apartemen. Kalau dia sertifikatnya masih PPJB itu harganya pertama lebih murah. Terus kalau kita beli baru, apartemen baru, sama kalau kita beli apartemen bekas. Bekas ini bukan ada orang yang tinggal ya, tapi ini second hand. Jadi udah ada yang beli, terus jual lagi ke kita gitu. Itu biasa harganya lebih murah. Jadi saran saya kalau misalnya kalian emang mau beli apartemen, kalian coba tanya apartemen dari second hand, jadi udah dimiliki orang lain, terus kalian tanya, itu bisa aja dapat lebih murah gitu. Kalau apartemen baru ini kan udah ada list price-nya kan. Tapi ini nggak selalu ya, bukan angka mati ya, tapi maksud saya, contohnya apartemen ini, itu saya nanya ke developernya langsung, sama saya beli dari second, itu harganya bisa beda 200 jutaan sih. Pokoknya harganya jauh banget bedanya gitu. Jadi kayak coba ditanya, dan biasanya kalau second ini kalian udah furnish, jadi apartemen ini udah furnish dan harganya lebih murah gitu. Furnish udah murah gitu, jadi mungkin ya bisa jadi tambahan ya kalau misalnya kalian coba cek aja gitu untuk apartemennya. Ini berarti tadi baru bahas biaya BPHTB yang pasti bayar ya. Ini biaya yang pasti kan pertama BPHTB, mau cash atau cicilan bank. Tapi BPHTB ini kalau sertifikatnya tadi udah AJB sama SHM ya, jadi kalau PPJB masih belum. Terus ada biaya kedua. Biaya kedua itu adalah biaya notaris. Biasanya itu biaya notaris itu 1% biasanya dari harga transaksi. Oke, ini biaya kedua notaris 1%. Itu ya perkiraan ya, jadi kalian cek lagi gitu. Terus kita bahas kalau misalnya kita belinya dengan cicilan bank. Tadi kan udah kan untuk yang cash. Kalau yang cicilan bank, ya biaya dari cicilan bank itu pertama ada namanya appraisal. Appraisal itu nanti kita daftar gitu ke banknya dari marketing yang minjamin, jadi dari orang banknya gitu. Nanti ada namanya appraisal, jadi orang banknya datang buat ngecek jadi lokasi sama unit apartemennya dicekin dulu, sama rumahnya dicekin dulu. Oh kira-kira nilai dari rumah dan apartemen itu berapa gitu. Ya kebaca lah ya. Jadi biaya appraisal ini beraneka ragam, tapi biasanya ini tergantung banknya ya. Biasanya 350.000 sampai 350.000 sampai 1 juta. Ya sekitaran segitulah biasanya biayanya. Terus nanti kan rumahnya dicek, misalnya tadi kan apartemennya harganya misalnya 1M. Ternyata pas di appraisal, oh nilainya bukan 1M nih, misalnya nilainya 1,1M. Atau ternyata over nih bukan 1M tapi 900 juta. Bedanya di mana? Misalnya kayak
tiap bank itu DP minimal tuh beda-beda. Jadi misalkan nih DP-nya kita harus bayar DP 20%, pinjaman 80%. Jadi kan pinjaman maksimal 80%. Kalau dia hasil appraisalnya lebih tinggi 1,1 M, yang dipakai angka 1 M. Jadi pinjaman kalian tuh 800 juta, DP kalian 200 juta. Gitu. Ini apa DP? Ini total pinjaman. Ya gitu. Kelihatan kan ya? Soalnya saya tidak pintar edit video nanti ya belajarnya. Ya pokoknya begitulah. Nah, tapi kalau misalnya nih ternyata hasil appraisalnya 900 juta. Kalau hasil 900 juta yang dihitung 80% dari 900 juta itu adalah berapa ya? Dikurangi 180, 90, 700. Berapa ya? Coba ya saya hitung dulu. Ya, jadi 720 juta. Kalau total pinjaman maksimal yang kalian bisa ambil 720 juta, berarti DP kalian tuh 280 juta. Jadi ini hati-hati ya guys. Kayak misalnya sediain uangnya jangan pas-pasan gitu kalau beli rumah, karena banyak biaya-biaya lain yang tidak terduga. Itu tadi ini udah di appraisal tadi penjelasannya appraisal ya. Di situ dari banknya sendiri ada namanya biaya provisi. Biaya provisi itu pokoknya biaya dari banknya lah, itu 1% dari total pinjaman. Jadi tadi misalnya nih kalau total pinjaman kalian anggaplah yang tadi dipenuhi semua ya, jadi 800 juta ini misalnya, angkanya lebih gampang soalnya. Jadi 800 juta dikali 1%. Sama dengan 8 juta. Jadi biaya provisi 8 juta. Nanti itu ada biaya-biaya lain-lainnya sih, tapi biaya-biaya lainnya tuh nggak gitu gede, jadi saya nggak detailin. Jadi kayak ada biaya-biaya administrasi lah dari bank, tapi biaya yang gede-gedenya itu ini nih, karena dihitungnya persentase dari si total pinjaman gitu. Terus habis itu selain biaya provisi, oh ya ada namanya biaya asuransi. Jadi kalau kalian ada pinjaman, itu ada asuransi wajib, asuransi jiwa, dan asuransi gedung atau rumah. Pokoknya apartemen atau rumahnya lah gitu. Jadi ini untuk mencegah ya, misalnya yang melakukan pinjaman tiba-tiba meninggal gitu. Jadi kalau misalnya meninggal, rumahnya kan ada jaminannya. Jadi si asuransi ini akan sebesar total pinjaman. Misalnya total pinjamannya 800 juta, berarti dari total pinjaman. Dari pengalaman saya sih sekitaran, waktu itu saya asuransi jiwanya jadi dibuatin yang 10 tahun, karena totalnya agak berantakan, saya ganti tempat lain aja kali ya. Asuransi ya, berarti dari asuransi. Jadi asuransi yang dibikin itu nanti kalian dikasih pilihan, ada asuransi A, B, C, D, kalian mau pilih yang mana, rate-rate juga ada gitu. Asuransi jiwa saya berarti dibikinnya 10 tahun. Karena kan pinjaman saya 10 tahun gitu. Jadi asuransi jiwanya 10 tahun, ini kalau saya hitung-hitung sekitar 5% dari total pinjaman saya. Tapi ini nggak tetap ya, soalnya kan tergantung si perusahaan asuransi. Cuman waktu saya lihat sih kayaknya sekitar 5% lah dari total pinjaman kurang lebih. Kayaknya segitu 5% lah. Terus habis itu ada asuransi gedung atau rumah. Kalau misalnya kalian belinya apartemen, kalian kan bayar maintenance setiap bulan. Ada maintenance, itu udah termasuk asuransi gedung. Jadi ini nggak perlu dibayarkan lagi. Jadi kalau apartemen, ini nanti tinggal kayak minta ke developernya, nanti diurusin sama bank, itu ada asuransi gedungnya sendiri. Jadi udah nggak perlu bayar lagi gitu. Tapi kalau kalian punya rumah, itu kemungkinan kalian harus bayar asuransi. Ini saya nggak tahu berapa, tapi ini asumsi ya, asumsi saya nggak tahu sama sekali, tapi asumsinya sama kayak asuransi jiwa, misalnya 5% juga dari total pinjaman. Ini bener-bener angka 5% ini angka turun dari langit ya, saya nggak tahu, soalnya saya nggak pernah asuransi rumah. Mungkin kalau kalian ada yang tahu, kalian bisa komen di bawah yang bekerja di bidang asuransi, tapi ini asumsi aja ya 5% gitu dari total pinjaman. Jadi kalau misalnya amit-amit gedung atau rumahnya kebakaran gitu,
itu akan ada asuransinya gitu. Jadi asuransinya itu semuanya selama 10 tahun. Kalau apartemen kan udah include sama maintenance. Kayak gitu, dari asuransiin sama developer. Terus apalagi yang penting ya? Oh, bunga. Jadi yang paling penting juga salah satunya adalah bunga. Bunga dari bank itu ada yang namanya fixed rate. Di mana ya sini lah, fixed rate, floating rate. Ya, ini ada minimum pinjaman. Ya, kayak gini lah. Jadi misalnya tadi saya jelasin sekilas ya. Jadi bunganya itu kalau fixed rate berarti bunganya fix. Kalau floating itu sesuai dengan suku bunga yang ada, tapi ada penjumlahannya ditambah margin berapa persen gitu, tergantung banknya. Tapi kebanyakan saya tanya teman saya itu kebanyakan bilang bunganya jadi 15% sampai 14%. Ini tergantung perhitungannya banknya masing-masing ya. Cuman berdasarkan pengalaman saya tanya sih bunganya seheboh itu ya 13 sampai 14% gitu. Fixed rate ini dulu saya pernah lihat tuh program bank itu ada yang cuma 3%, ada yang 5%, punya saya kan kemarin 6,12% gitu. Kenapa bunganya rate-nya bisa beda banget kalau pertanyaannya kayak gitu? Itu ini sebenarnya penipuan yang legal. Bukan penipuan sih, cuman kalau misalnya orang yang nggak ngerti itu bahaya gitu. Jadi misalnya fixed rate 3%. Kan pernah berpikir nggak sih, saya dulu sebenarnya pernah sekilas kepikiran sih, kok dia bisa ya kasih pinjaman 3%. Padahal bunga tabungan aja waktu itu udah 3,5% ya. Pokoknya udah lebih tinggi lah waktu itu. Kok bisa kasih bunganya 3%? Nah ini nih, dimainin di sini nih, floating rate. Jadi ini paling patut dimengerti ya. Misalnya, kalau bunganya fixed rate-nya 3%, biasanya sih buat cuma 1 tahun pertama gitu. Jadi misalnya kita taruh di mana ya, ini enaknya bisa 1 tahun. Minimal pinjaman misalnya 5 tahun. Ya semoga masih bisa kebaca, masih bisa lah ya. Yang floating rate itu 4 tahun. Jadi bahayanya orang yang tidak terlalu mengerti itu adalah mereka cari bunganya yang paling kecil, tapi ternyata cuma 1 tahun pertama. Sedangkan 4 tahun selanjutnya mesti dibayar sekitar segini, 13-14%. Ini bukan angka sebenarnya, tapi angka perkiraan dari yang saya tanya-tanya sama teman-teman saya. Terus, misalnya ini kenapa bunganya lebih tinggi, misalnya 5% gitu. Ternyata dia tuh buat 3 tahun. Ya. Terus misalnya ya 13-14% buat misalnya taruhlah 7 tahun. Sini. Berarti dia minimal 10 tahun. Jadi nanti tiap bank beda-beda. Jadi menurut saya, saran saya, kalian kalau mau ngambil keputusan pinjaman, kalian tanyanya jangan cuma satu bank ya, tapi banyak bank lainnya gitu. Kalian pertimbangkan rate-nya itu yang terbaik yang mana gitu. Kalau ini kayak contoh saya 6,12 5 tahun. Terus misalnya ini jadi 10 tahun. Jadi walaupun yang ini terlihat murah, tapi ternyata yang murah ini. Karena kan fixed rate-nya bisa buat 5 tahun. Menurut saya sih saya jauh lebih menguntungkan ambil yang ini. Karena floating rate itu, pasti kalau kalian nanya, ya bisa aja dia bilang perkiraan berapa persen. Cuman saya tanya teman-teman saya yang udah ada pinjamannya, floating rate-nya rata-rata antara 13-14%. Nggak ada yang bilang 9% gitu. Nggak ada yang saya ketemuin orang yang bilang 9%. Cuma nggak tahu ya, siapa tahu ada. Cuman saya nggak ketemu aja. Teman-teman saya mungkin kebetulan pinjamannya 13-14% misalkan kayak gitu. Terus, jadi menurut saya kalian tuh harus perhatiin yang fixed rate-nya itu yang lama ya, selama yang kalian bisa. Terus kalau kalian mau pinjaman itu, menurut saya lamanya tuh seminimal mungkin. Jadi kalau misalnya minimal pinjamannya, kalian mau ambil misalnya pinjamannya 10 tahun, ya udah kalian ambil yang minimal 10 tahun ini. Misalnya ini kombinasinya kurang banyak, misalnya 7 tahun. Terus misalnya di sini ada 4 tahun, di sini ada 6 tahun. Salah. Berarti misalnya ini 3 tahun, di sini 4 tahun ya. 3 tahun, 4 tahun. Misalnya bunganya berapa ya? 5,5% misalnya. Tunggu, kalau kayak gitu 10. Oh iya.
Oke, misalnya ini minimalnya sama-sama 3 tahun. Bukan salah, fixed rate-nya sama-sama 3 tahun, tapi di sini minimal 10 tahun, di sini minimal 7 tahun. Kalau misalnya kalian cuma mau butuh pinjamannya 7 tahun, berarti kalian ambil yang ini menurut saya. Tapi kalau kalian misalnya mau ambil yang 10 tahun, ya udah kalian ambil yang ini. Disesuaikan. Pokoknya minimum menurut saya jangan ambil jauh lebih tinggi daripada minimum pinjaman, intinya itu sih. Kayak misalnya minimumnya 10 tahun, kalian ambil 15 tahun, karena nanti floating rate itu akan lebih tinggi gitu intinya gitu. Tapi harus disesuaikan lagi ya, misalnya kan, misalnya dari bank A, offernya segini, dari bank B offernya segini, tuh kalian lihat lagi yang mana lebih menguntungkan untuk persentasenya. Intinya, sebisa mungkin ambil yang fixed rate-nya tuh panjang tahunnya, kayak gitu, terus kalian ngambilnya minimum pinjamannya sesuai dengan pinjaman yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau pinjaman 10 tahun, ya udah kalian cari yang minimum pinjaman 10 tahun. Kalau yang 20 tahun, ya kalian cari yang minimum pinjamannya 20 tahun gitu. Tapi fixed rate-nya bisa 10 tahun gitu, jadi lebih panjang, intinya kayak gitu sih. Terus setelah misalnya fixed rate-nya udah lewat, misalnya kan saya kan setelah 5 tahun misalnya saya floatingnya 13-14, saya nggak mau bayar 13-14%. Jadi saya tuh punya 2 opsi kalau misalnya saya nggak mau bayar segitu bunganya. Yang pertama itu adalah refinancing. Yang kedua adalah bayar cash, pelunasan. Oke. Ya, refinancing ini biasanya kan kita berarti cancel kontraknya kan. Jadi kontraknya harusnya 10 tahun, saya mau berhenti 5 tahun misalnya kayak gitu. Itu adalah ada namanya denda. Cancel kontrak. Denda cancel kontrak ini kira-kira saya itu 1-3%. Ini kalian penting banget buat nanya banknya kalau kalian mau cancel kontraknya sebelum pinjamannya kelar, dendanya berapa persen. Ya, semakin kecil semakin bagus ya dendanya, karena biasanya kalau misalnya kalian mau, ini kan intinya kalau, penjelasan pertama, refinancing itu apa? Refinancing itu adalah, misalnya kita pinjamnya dari bank A, karena bank A bunganya udah 13-14%, saya tuh mau pindahin ke bank B, jadi saya mulai dari awal lagi tadi tuh yang mulai dari mana ya? Mulai dari appraisal, pokoknya bisa diputar lagi ya back videonya, mulai dari appraisal, mulai dari pokoknya biaya-biaya provisi dan lain-lain itu diulang lagi dari awal biayanya. Kayak gitu. Tapi intinya sebelum kita bisa ulang pinjamannya, kita itu harus bayar cancel kontrak. Itu 1-3%. Keuntungannya apa? Keuntungannya daripada kita bayar 13-14%, mungkin kita bisa belanja ya, belanja tanda kutip belanja pinjaman dengan bunga yang lebih rendah yang tadi misalnya kembali ke 6,12% fixed rate-nya. Tapi pasti ada floating-nya lagi, ada yang apa. Terus kalau kayak gitu utangnya nggak lunas-lunas dong. Kita kan sambil bayar cicilan, kalian itu kan pasti ya, harusnya sih nabung ya, investasi, belajar, bisnis atau apapun, uangnya diputerin, siapa tahu nanti rencananya nanti bisa dilunasin gitu. Jadi ini ada opsi kedua kan. Jadi kayak gitulah. Pokoknya dendanya ini ditanya, kalau makin kecil makin bagus, makin gede makin jelek. Jadi itu salah satu pertimbangan biaya. Terus kalau pelunasan cash sama nih, kita juga akan bayar 1-3% biaya. Cuma bedanya kan kalau misalnya kita refinancing, kita mesti ulang tuh biaya awal deh tadi yang ada biaya provisi bank, biaya bla bla bla, itu diulang lagi, dibayar lagi. Jadi harus dihitung apakah cocok nggak gitu dilakukan. Kalau saya sih sudah hitung lebih cocok pelunasan sih. Ya, tapi kalau nggak ada uang ya kita refinancing aja. Nanti kalau udah ada uangnya baru bisa pelunasan gitu. Kalau pelunasan kan dendanya sekitar segini gitu. Jadi misalnya pinjamannya 10 tahun, ini fix, ini floating, ini 5, ini 0, ini 10. Ya udah kalau misalnya pinjamannya 10 tahun, fix rate-nya 5 tahun udah lewat, pas mau tahun kesini gitu ada uang bisa dilunasin gitu. Bayar denda 1-3%, tapi enaknya selama 5 tahun saya cuma bayar bunga 6,12% setahun gitu. Ini rendah banget sih 6,12%. Fix. Dendanya ini yang 1-3% dari sisa pinjaman. Jadi kalau misalnya pinjamannya 1M tadi, pinjamannya berarti 800 juta ya, karena kan DP 200 juta misalnya asumsinya. Dari 800 juta misalkan selama 5 tahun sisa 500 juta.
Kenapa sisa 500 juta? Karena kan ada biaya bunga kan. Jadi kalian nggak bisa 800 bagi 2 gitu. Anggaplah ini contoh ya. 500 juta. Misalnya dendanya 1%, berarti kalian bayar 5 juta tambah 500, 505 gitu. Misalnya kalau dendanya 3%, ya berarti 15 juta. Saya sih lupa ya, denda saya berapa ya. Seingat saya sih 2% kayaknya gitu. Sekitar segitulah. Ya gitu. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Saya juga, kalau saya sih, saya berharap dulu ada video ini gitu, biar saya tuh ngerti sebenarnya soal-soal yang seperti ini gitu. Kan saya perhatiin banyak orang yang nggak ngerti. Semoga ini video ini bermanfaat. Bila bermanfaat, please banget like dan subscribe. Terima kasih.